الفاتحة إلى حد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى العالم العلامة السيد محمد بن علي المالك الحسني ووصوله وفروعه وجميع مشايخه وجميع تلامذته بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤمن درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدنيا والدنيا والآخرة التي الكنية حلما ويسابنا صالح بسر النبي وعلى النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin والصحبي والآل أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata berkat limpahan taufik hidayah inayahnya lah kita sebertaan dapat berkumpul di tempat di kesempatan yang insyaallah penuh rahmat dan barakah ini. Yang mana alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salah satu daripada kefarduan kita yaitu salat subuh, dan alhamdulillah kita telah laksanakan dalam keadaan berjamaah, yang mana itu merupakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat dalam keadaan berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan tingkatan 27 derajat lebih afdalnya. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain bitis'ain wa 20 darajat, 29 derajat. Nah, kata para ulama itu tergantung kembali kepada nilai atau kualitas sang musalli, orang yang sembahyang. Tingkat kekhusyuannya dan sunnah-sunnahnya dijaga, seperti itu juga tinggi kadar derajatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung daripada bacaan kita yang sebelumnya, masih dalam bab sa'atu rahmatillahi lahadil ummah bi fathi abwabit taubah.
Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwari fid darin amin ila an qala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah wahai Rasulku Muhammad, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu 'ala anfusihim, yang mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka, menzalimi diri mereka. Dengan apa mereka menzalimi? Dengan banyak berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa. Jadi hakikatnya mun seseorang itu maulah kemaksiatan, dosa, maka itu hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Tidak menzalimi orang lain, tapi menzalimi dirinya sendiri. Tapi dalam ayat ini kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka itu, kalian itu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh, inna harfu taukid, artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a. Yaghfiru menggunakan fi'il mudhari', memberikan sentuhan makna yufidud dawam wa istimrar, yang artinya Allah itu senantiasa terus-menerus mengampuni daripada dosa-dosa jami'a, kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan hanya Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Selama sang hamba itu ada keinginan dan melakukan yang namanya taubatan nasuha, maka pintu taubat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan terbuka selebar-lebarnya dan sebesar-besarnya. Wa qala fil hadits, dan dikatakan dalam sebuah hadits, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu wa tastaghfiru la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Dalam potongan hadis ini disebutkan, dan demi zat, Rasul bersumpah, demi zat yang diriku ini di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, karena semua jiwa, semua diri ini kan pasti di dalam genggaman Allah. Maksudnya apa genggaman Allah itu? Maksudnya dalam kekuasaan Allah. Nah, ini ada unsur majaz di sini. Biadihi, dengan tangan. Ada mungkin Allah Ta'ala itu bertangan. Allah Ta'ala itu kan zat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, maksudnya biadihi, dengan genggamannya, maksudnya di dalam biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Jadi semua jiwa, semua diri ini di dalam kuasanya Allah. Nah, kata Rasul, law lam tudnibu, jikalau para manusia ini tidak ada yang maulah dosa, law lam tudnibu, kada ada yang berdosa misalnya, andai kata law, wa tastaghfiru, dan kada ada yang beristighfar kepada Allah, maka niscaya Allah akan la dhahaballahu bikum, Allah akan tiadakan manusia-manusia tadi. Kemudian wala jaa biqaumin, Allah akan datangkan lagi suatu kaum yang lain yang hanyar, yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum, yang mereka itu melakukan dosa dan kemudian dia melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah akan mengampuni kepada mereka. Nah, ini maksudnya, maksud hadis ini
tidak sepantasnya, ini debitan ulun bahari belajar. Ya Buya, maksudnya hadis ini apa? Tidak sepantasnya seorang muslim itu terjebak pada keputusasaan karena dosanya. Padahal ini sudah beristighfar, bertaubat, bujur-bujur. Jadi tidak seharusnya, jangan sampai ada keputusasaan. Itu maksudnya. Bukan berarti hadis ini menyuruh untuk mengulah dosa. Nah, adakah itu pemahamannya? Oh berarti kita menggawi dosa saja lah, hanya istighfar. Nah, ini adakah itu pemahamannya? Salah paham ini. Gagal paham. Kalau kita membaca hadis suara, kada soal belajar, lalu kayak itu pemahamannya. Secara kalimat, wajah. Kada degawi dosa dihilangkan, baik degawi dosa lalu minta ampun. Maka itu, nah ini salah paham. Isi hadis ini, maksud hadis ini menunjukkan seseorang itu tidak boleh, maksudnya itu berputus asa daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Betapa besarnya rahmat, pintu taubat Allah Azza wa Jalla itu terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jangan pernah ada keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bukan berarti kita disuruh mengolah dosa. Nah, ini bukan seperti itu pemahamannya. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-Maula azza wa jalla yafrahu bi taubati 'abdihi asyaddal farah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal itu kata Rasul yafrahu, bergembira bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya itu asyaddal farah, dengan gembira yang bujur-bujur gembira aja kita. Bukan sekedar gembira tapi sangat-sangat gembira Allah taala itu. Dan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini bukan Al-Quran, tapi firman Allah Ta'ala. Jadi Rasul menisbahkan hadisnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan hadisnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan hadis qudsi, firman Allah Ta'ala selain daripada Al-Quran. Apa isi hadisnya? Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku senantiasa bersamanya. Nah, maksudnya bersamanya itu apa? Rahmat Allah senantiasa mengiringinya, taufik Allah senantiasa bersamanya, dan hidayah Allah senantiasa menaunginya. Haitsu yadhkuruni, selama ia itu ingat kepadaku, kata Allah. Wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi, dan demi Allah, sungguh Allah itu lebih senang terhadap taubat hambanya itu min ahadikum yajidu dhalatahu bil falati, lebih senang daripada seseorang yang dia itu berada di padang pasir luas, kemudian kehilangan tunggangannya, yang mana di tunggangannya itu di situ makanannya, di situ perbekalannya hilang, kemungkinannya pasti sudah mati loh kalau orang kehilangan perbekalan di padang pasir kayak Pak. Nah, kemudian dapat, kan luar biasa senangnya. Nah, Allah itu lebih senang dari senangnya sang hamba ini, sang seorang ini. Bukan berarti kita mentamsilkan, menyerupakan senangnya Allah, kada. Ini supaya mendekatkan kita kepada pemahaman. Artinya Allah Ta'ala itu lebih senang lagi. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan kata Allah, barang siapa orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan shibran, sejengkal, sedikit, dan Allah itu, aku pasti akan mendekatkan kepadanya itu dhira'an, satu hasta, kata Allah.
Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku itu satu hasta, maka aku pun juga akan menerima, akan meraihnya satu ba', satu dapa. Artinya lebih lagi Allah Ta'ala itu. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilahi uharwilu. Dan barang siapa yang menghadap kepadaku itu dengan keadaan yamshi, berjalan, maka aku akan menerimanya, akan menyambut kedatangannya itu dengan uharwilu, dengan lari-lari kecil. Maksudnya apa? Artinya Allah Ta'ala itu akan lebih antusias, lebih bersenang hati menerima usaha daripada hamba-hambanya ini. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada istilahnya itu bertepuk sebelah tangan, ya kah? Ada bertepuk sebelah tangan. Lain lawan manusia, ya kalau melawan manusia ini ancak bertepuk sebelah tangan bang. Ya kalau seorang membaikinya belum tentunya membalas kebaikan lawan seorang. Itu manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini sudah pasti tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Kayak kita aja meminta misalnya lawan manusia, sekali meminta ihai ditolongi ai, nang kedua kali mah aja ini pulang orangnya, nang ketiga kali boga lagi kada direspon lagi deh. Mau manusia kayak itu. Tapi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita rancak meminta, Allah itu semakin ketujuh lawan kita. Nah, dan Allah tidak menyukai hambanya itu yang kada mau berdoa. Karena terkesan hambanya ini kada butuh lawan Allah Ta'ala. Nah, Allah kada ketujuh lawan hamba yang kayak ini. Allah menyukai hamba-hambanya yang terus berdoa. Artinya hamba ini menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kenapa Allah Ta'ala ini kadang mengabulkan dengan cepat doa sang hamba nih. Awas berdoa kada belum dikabulkan belum. Boleh jadi kata para ulama menjelaskan, boleh jadi Allah Ta'ala itu ketujuh, Allah Ta'ala itu menyukai sang hamba ini nah, meminta nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketujuh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala itu belum lagi dikabulkan, supaya terus meminta. Sebaliknya kayak itu juga, seseorang boleh jadi kemungkinan tatkalanya berdoa ini kabul terus. Boleh jadi mungkin Allah Ta'ala itu kada ketujuh sang hamba ini meminta lawan Allah Ta'ala, jadi langsung diberi. Nah, ini kan kasus per kasus ya. Kalau perbedaan tiap-tiap individu seseorang itu, ada Allah Ta'ala itu mungkin ketujuh lawan sang hamba ini ketika ia meminta, jadi kayaknya doa dikabulkan supaya terus meminta. Nah, dan tidak akan pernah sia-sia doa kita itu, ya kan? Sebagaimana salafus saleh itu sering berdoa juga. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Sa'antu
الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kata muallif wa ma'lumun anna hadha taqarrub al-musyara ilaihi bisyibri wad-dira' wal-ba' wal-mashi wal-harwala laysa ala haqiqatihi al-mutasawwarah fi dhihnil bashari. Kata muallif dalam hal ini Sayyid Muhammad bin Al-Maliki rahimahullahu taala rahmatal abrar, kata beliau sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya maksud taqarrub di dalam hadis ini, tadi kan kata Allah, aku akan mendekatkan diri Allah kepada sang hamba, taqarrub dengan isyarat shibrin, dengan satu jengkal, dira satu hasta, ba satu dapa, wal masyi dan berjalan, wal harwalah dan lari-lari kecil. Laisa ala haqiqati, bukan yang dimaksud dengan makna yang aslinya yang berjalan asli kayak kita, kada yang tergambar di pikiran bayangan kebanyakan manusia. Kalau kita kan memahami satu jengkal ya kayak ini ya, kalau bila berjalannya kayak apa kita berjalan. Nah, bukan kayak itu maksudnya. Karena Allah Ta'ala itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Nah, di sini dijelaskan sebagaimana ada riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an naqala hadil hadits qala Allah qala wallahu a'la wa ajal wallahu a'la wa ajal wallahu a'la wa ajal. Nah, ada tafsiran menurut hadis yang lain. Jadi hadis yang lain itu mengartikan, menafsirkan daripada hadis yang tadi. Artinya apa? Allah Ta'ala itu jauh lebih agung, lebih mulia dari yang digambarkan. Artinya manusia itu kalau berusaha kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Maksudnya itu. Nah, itu makna daripada hadis tadi. Bukan berarti Allah Ta'ala itu berisi jengkal, berisi hasta, ya kada. Laisa kamitslihi syai'un. Allah terlepas dari segala sesuatu, hal-hal yang baru itu. Nah, kada ada yang menyerupai Allah. Jadi kayak Pak, ya kada kayak Pak. Karena memang kada kayak Pak. Nah, laisa kamitslihi syai'un tadi. Nah, sifat 20 kita ya kalau yang wajib kita ketahui. Makanya bagus kita juga membaca Aqidatul Awam itu. Di situ ada di antaranya sifat 20 juga. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi itu ada Aqidatul Awam ngarannya. Nah, itu sifat 20 ta'ala dan satu yang harus wa jaizun bi fadlihi wa adalihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, itu sifat yang harus, yang boleh Allah tinggalkan, boleh Allah kerjakan, sesuatu yang harus. Nah, yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Mau kita rancak membacanya itu, insyaallah kita
kau hafal juga. Karena di antara fadilahnya, barang siapa yang hafal aqidatul awam itu dakhalal jannah, masuk surga. Di antara fadilahnya menurut keterangan daripada para ulama di dalam syarahnya itu, di antaranya kitab Nurul Dhulam dan kitab-kitab yang lain, para ulama itu menceritakan karena aqidatul awam ini langsung didiktikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ini beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan dalam mimpi itu disuruh untuk membaca manzumah tadi, aqidatul awam tadi. Kata Syekh Ahmad Marzuki, apa kada tahu sih belum apa yang dibaca. Nah, lalu didiktikan oleh Rasulullah dari awal sampai ada baitnya kada sabertaan, kada ingat lagi sampai mana itu. Nah, itu didiktikan oleh Rasulullah SAW, lalu Sidin mengikuti. Nah, akhirnya beliau sampaikan kepada masyarakat luas sampai hari ini. Nah, itu kalau di pondok-pondok pesantren dibaca itu. Barang siapa yang hafidhaha dakhalal jannah wa hasala lahul maqsud. Barang siapa yang menghafalnya, hafal, masuk surga dan akan tercapai segala hajat-hajatnya. Nah, ngarannya Aqidatul Awam, Manzumah Aqidatul Awam, karya daripada Al-Imam Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala. Nah, itu sedikit segelas info. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian wa ma'nal hadits anna Allah ta'ala yarda bi taubati 'abdihi wa yafrahu ashadda mimma yarda wa yafrahu rajulun da'at 'alaihi naqatuhu bis-sahra munqati'ah thumma wajadaha wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa mata'uhu wa kana qad ja'isa minha ya'san istaslama ma'hu ila al-maut wa yusawwiru sallallahu alaihi wasallam shiddatal farah hadar rajul biqauli thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa anna rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Nah, artinya tadi yang hadis Allah yang bersangatan senang tadi, lebih senang dibandingkan seseorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir, yang di situ ada makanan, perbekalannya, minumannya, yang sudah putus asanya, sudah pasrah dah, pasti mati dah kalau kehilangan tadi. Nah, maksudnya apa? Menunjukkan bisyiddatul farah, bersangatan senangnya. Bahkan sang rajul, seseorang tadi yang kehilangan ontanya tadi, saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya tak paling nyambet, ya Allah, engkau hambaku, ulun Tuhan. Nah, saking senangnya salah sambat Allah, nang disambatnya hamba, inya nang sebagai Tuhan. Saking senangnya. Nah, maksudnya apa? Artinya Allah jauh lagi lebih senang dari seseorang tadi. Yang saking senangnya seorang tadi salah sambat, salah ucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, saking senangnya tak salah ucap. Jadi Allah jauh lebih senang lagi dari sang rajul tadi, seseorang tadi. Kemudian wajah fil hadits an Abi Tawil Syad bin Al-Mamdud annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita man 'amila dhunuba kullaha wa lam yatruk minha syai'an. Al-hadits. Nah, jadi berakhirlah sudah daripada bab sa'ati rahmatillah li hadil ummah bi fati abwabit taubah. Nah, kesimpulannya artinya kita jauh-jauhlah daripada bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan yang maulah kita berputus asa. Nah, jauh-jauh kita. Jangan mau kita dikira kayaknya itu baik, padahal bisikan syaitan itu maulah seorang itu berputus asa. Kayak apakah orangnya tuh? Bekas apakah? Lebih baik bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Ya kalau bekas orang baik dia, berarti wah ini apa statusnya? Nah,
Lebih baik bekas orang jahat, tapi nya mau berubah. Sekelam apapun itu masa lalunya, ada bapak, jangan sampai berputus asa. Umpama ya, kalau orang kan datang kan bertamu lawan pian sebetaan, umpama ada orang hibak tato misalnya, betakun anak betobat misalnya, maka kita anjurkan bisyarah terlebih dahulu, kabar gembira, iya ada tobatnya, senanglah ikam. Nah, hanya belajar dan diajari yang lain-lainnya, cara sembahyang dan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berhubung insyaallah malam inilah insyaallah kita sudah masuk malam daripada awal Rajab, yang mana itu kata Rasulullah SAW termasuk khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, dalam riwayat lain ad-da'wah, yang tidak akan ditolak di sana itu kita berdoa apapun. Nah, maksudnya di dalam doa yang tidak yukhalifu syariah, yang tidak ada mengandung dosa, Allah akan ijabahi doa-doa itu. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan kita kawal menghidupnya malam ini ya. Kalau banyak-banyak kita berdoa dan banyak-banyak kita beribadah pada malam ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, kemampuan kepada kita sebertaan hingga Allah mampukan kita menghidupkan malam awal daripada bulan Rajab dan menghidupkan setiap hari-hari daripada bulan Rajab. Ada kalau kita ada bingung misalnya bingung meminta apa aja, maka mintalah diantaranya al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Karena afiyah ini termasuk daripada keutamaan umat Nabi. Hal yang sudah seharusnya kita butuhkan, kesehatan, afiyah. Dan itu perintah Allah. Allah suka bila seseorang hamba itu minta keafiatan. Apa dasarnya? Ada dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sering beberapa kasus memberikan saran kepada para sahabat, bahkan kepada pamanda beliau Sayyidina Abbas itu supaya meminta al-afiyah. Kata Rasul, ya Abbas, ya amman Nabi, aktsir minad du'a bil afiyah. Wahai pamanku, perbanyaklah daripada doa itu minta al-afiyah. Mana afiyah itu apa? Nah, dijelaskan al-afiyah an taslama minal isqam wal balaya. Keselamatan dari segala semua jenis penyakit dan semua jenis musibah. Itu afiyah. Bukan sekedar afiyah, tapi semua jenis penyakit dan semua jenis musibah. Jadi itu kan sudah hal yang secara tabiat kita hendak juga. Tapi secara hukum syariat diperintahkan pulang kita minta itu. Nah, ini kan luar biasa nikmatnya kita. Tanpa Allah suruh pun kita pasti hendak dah. Tapi ini Allah suruh pulang. Artinya ada unsur pahala pulang kita. Ketika kita itu melakukan yang disuruh Allah Ta'ala, disuruh diperintah syariat, kita melaksanakannya, berarti ada pahala di situ. Ada hal, andai katakan ada pahala pun, kita tetap hendak minta itu juga. Tapi ini ada pahala dan kita minta pulang. Nah, ini double pahalanya kita. Dapat keuntungan yang luar biasa. Sudah kita butuhkan, tapi malah kita dapat pahala pulang kita minta itu. Nah, al-afiyah. Kemudian wal mu'afah. Mu'afah itu apa artinya? Ay an yu'afiyaka Allahu minan nas wa yu'afiyahum minka. Ay yugnika anhum wa yugnihim anka wa yusrifu adahum anka wa adaka anhum. Artinya Allah Ta'ala akan bebaskan segala keburukan, kejahatan, gangguan dari orang lain kepada kita. Dan Allah juga akan jaga kita itu supaya kada berbuat buruk, kejahatan, mengganggu kepada orang lain. Itu maknanya al-mu'afah. Jadi kita minta Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, doa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada kita sebutan untuk memintanya. Nah, Siti Aisyah pun ketika minta apa ya Rasulullah, ayat doa afdal. Doa apa yang paling afdal? Kata Rasul, salil afiyah, mintalah al-afiyah tadi. Nah, kalau kau kan
Setelah kita minta hajat-hajat yang lain, ini dahulu diutamakan al-afiyah, keselamatan tadi di dunia dan di akhirat. Hanya kita tambahi lawan hajat-hajat yang lain tadi. Nah, mudah-mudahan kita malam ini kau menghidupkannya sabarataan malam awal Rajab. Mudah-mudahan kita isi waktu kita dengan hal-hal yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja dapat sampaikan. Ulun salah khilaf, mohon maaf. Dan yang kita kaji pada hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah, dan harapannya dengan bertambahnya ilmu yang manfaat dan barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Dan kita menjadi tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.